Nah, oleh sebab itu di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya di tahun baru 2023 ini yang diperkirakan oleh banyak orang akan lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di dalam kacamata ekonomi disebutkan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Tetapi peperangan kita yang sesungguhnya bukanlah melawan ancaman resesi ekonomi global yang mungkin akan menakutkan. Peperangan kita bukanlah melawan kondisi atau keadaan geopolitik dunia yang pada akhir-akhir ini semakin menegangkan. Kita melihat perang antara Rusia dan Ukraina sudah hampir 1 tahun tidak kunjung usai. Kita melihat dan kita mendengar bagaimana ketegangan politik antara Amerika dan Tiongkok. Kita melihat bagaimana ketegangan politik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ketegangan politik antara Tiongkok dan Taiwan. Dan lain sebagainya. Tetapi peperangan kita yang sesungguhnya bukan soal itu. Peperangan kita yang sesungguhnya juga bukanlah melawan berbagai kesulitan dan pergumulan hidup yang mungkin bisa membuat kita menderita baik secara psikis maupun secara fisik. Tetapi peperangan kita yang sesungguhnya adalah melawan iblis dan segala tipu dayanya yang akan terus berusaha menyerang kita supaya kita hidup tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya kita hidup tidak sesuai dengan panggilan Kristus bagi kita. Supaya kita hidup meragukan kasih Allah. Sehingga kita tidak bisa menikmati sukacita berkat surgawi. Yaitu keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah Tritunggal bagi kita. Sebagaimana dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 sampai Efesus pasal yang ketiga. Supaya kita terpecah belah dan tidak bisa menikmati kesatuan sebagai keluarga Allah di dalam gerejanya, sebagaimana yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 sampai Efesus pasal 6 ayat yang ke-9. Nah, untuk menghadapi peperangan rohani inilah Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Di akhir suratnya kepada jemaat di Efesus secara khusus di dalam menghadapi fakta tentang peperangan rohani, Rasul Paulus menutup suratnya dengan satu nasihat supaya kamu kuat di dalam Kristus dan kekuatan kuasanya.